Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Nona Oktavia Ramadhani dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul distribusi probabilitas diskrit. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kalian kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Langsung aja kalian kenalan. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktaviani. Halo, perkenalkan nama saya Suartini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamadi Saputra. Langsung aja kita mulai ke presentasinya. Distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi yang menggambarkan peluang dari nilai tertentu pada variabel acak yang nilainya bisa dihitung, seperti 0, 1, atau 2. Misalnya, dalam 2 kali pelemparan koin, kita bisa mendapat 0, 1, atau 2 gambar. Variabel acak X di sini memetakan titik sampel ke nilai-nilai real. Dalam hal ini adalah 0, 1, dan 2. Dalam statistika, variabel acak terbagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai yang terbatas atau dapat dihitung, seperti jumlah anak atau jumlah mobil. Sedangkan variabel kontinu memiliki rentang nilai dalam suatu interval, seperti tinggi badan atau waktu. Distribusi probabilitas diskrit hanya berlaku untuk variabel diskrit, dan seringkali hasilnya dibagi menjadi dua, antara sukses ataupun gagal, dengan peluang P dan Q sama dengan 1 min P. Salah satu bentuk distribusi diskrit adalah distribusi binomial. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak N kali, yang kedua, tiap percobaan bersifat independen, dan yang terakhir hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Rumus distribusinya adalah rumus binomial yang bisa digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan sejumlah X kali dalam N percobaan. Contoh soal binomial biasanya mengaitkan kejadian sederhana seperti pelemparan koin atau hasil produksi barang. Dengan menggunakan rumus distribusi binomial, kita bisa menghitung peluang munculnya sejumlah sukses tertentu dalam beberapa kali percobaan. Nanti kita bisa coba latihan soal agar lebih paham. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi ini digunakan jika jumlah percobaannya besar atau N besar dan peluang suksesnya kecil atau P kecil, tetapi rata-ratanya NP tetap. Cocok digunakan untuk kejadian langka dalam suatu interval waktu atau ruang, seperti jumlah kendaraan lewat per menit. Rumus distribusi Poisson membantu menghitung peluang kejadian sebanyak X kali dalam interval tertentu. Berbeda dengan binomial, distribusi pergeometrik digunakan ketika kita mengambil sampel tanpa pengembalian. Artinya, peluang setiap kejadian berubah tergantung pada hasil sebelumnya. Distribusi ini sangat cocok untuk kasus seperti memeriksa kualitas dari batch produk yang terbatas. Kita rangkum ketiga jenis distribusi diskrit yang telah dibahas. Binomial digunakan untuk percobaan berulang dengan dua hasil, Poisson untuk kejadian langka dalam interval waktu atau ruang, hipergeometrik untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian. Setiap distribusi punya rumus dan aplikasi masing-masing. Untuk kesimpulannya, distribusi probabilitas diskrit penting untuk menganalisis peluang dalam kejadian-kejadian yang bisa dihitung. Dengan memahami karakteristik dan rumus dari masing-masing distribusi, kita dapat menentukan model yang sesuai untuk berbagai jenis data, baik dalam dunia bisnis, ekonomi, maupun sains. Semakin kita paham model probabilitas ini, semakin tepat pula kita dalam membuat keputusan berbasis data. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat dimengerti. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.